Kemudian saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang akan kami jelaskan. Negara Indonesia merupakan suatu konsep negara yang dirancang untuk menjadi negara hukum, dan sebagai negara hukum tersebut, maka dalam hal ini Indonesia wajib untuk memenuhi dan menjalankan setiap konsekuensi hukumnya, dalam memberikan dan menjamin adanya hak asasi manusia untuk seluruh warga negara tanpa adanya pengecualian. Kemudian salah satu jaminan yang wajib diberikan oleh negara adalah terkait lingkungan hidup yang sehat. Hal tersebut juga dikemukakan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 28 yang disebutkan bahwa seluruh warga negara Indonesia mereka berhak untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dan sejahtera dalam sifat lahir dan juga batin. Kemudian dalam hal ini salah satu perkara hukum yang memerlukan sebuah teori keadilan dalam penyelesaiannya adalah perkara hukum perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang dianggap melawan hukum adalah suatu reaksi sosial atas perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya perbuatan yang dianggap melawan hukum adalah suatu perbuatan yang kemudian dianggap memiliki pertentangan dengan hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian juga dipandang telah melanggar nilai-nilai kewajiban yang ada pada dirinya. Perbuatan yang kemudian dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang ada di masyarakat, dan juga perbuatan yang kemudian dapat dipandang sebagai pertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau suatu keharusan yang kemudian dilakukan di dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rumusan masalah yang akan dibahas. Terdapat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana analisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum terhadap putusan nomor 26/PDT-G (2009/PN-TPI) di Indonesia dan kasus perusahaan Shell di Belanda dari perspektif perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing negaranya. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah apa persamaan dan perbedaan dari penerapan konsep perbuatan yang dianggap melawan hukum pada kasus lingkungan hidup yang terjadi di negara Indonesia dan di negara Belanda. Selanjutnya mengenai landasan teoritis, di mana yang pertama mengenai teori pembangunan berkelanjutan, yang mana pembangunan berkelanjutan ini mulai diperkenalkan untuk pertama kalinya pada tahun 1970. Nah, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan yang dalam pelaksanaannya dapat memenuhi seluruh kebutuhan manusia saat ini tanpa perlu mengorbankan kebutuhan di masa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan sendiri harus dijalankan dengan tiga aspek penting yang dijadikan sebagai dasar atau pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Dan untuk pembangunan berkelanjutan ini juga terdapat dalam Tap MPR nomor 4 dari MPR garis 1999 tentang garis-garis besar haluan negara. Kemudian teori selanjutnya mengenai teori pembangunan berdasarkan lingkungan, di mana teori ini merupakan suatu prinsip dalam penerapan hukum lingkungan yang mana terdapat di dalam tingkat yang kritikal atau dalam suatu operasional yang kemudian dapat didaya gunakan dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan manfaat dari lingkungan hidup. Kemudian pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kebutuhan pembangunan yang kemudian tidak dapat dihindarkan dalam suatu konteks pembangunan pada saat ini. Oleh karena itu, upaya melakukan pengelolaan lingkungan hidup kemudian diselenggarakan dengan memberikan asas dan prinsip tanggung jawab negara, asas berkelanjutan maupun asas manfaat dalam rangka menciptakan suatu pembangunan manusia seutuhnya. Selanjutnya adalah landasan konseptual yang digunakan dalam analisa kami. Landasan konseptual yang pertama ada tinjauan konsep tentang perbuatan melawan hukum di Indonesia, di mana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang pada intinya menjelaskan bahwa tiap perbuatan yang dianggap melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib untuk ganti rugi. Kemudian, suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum apabila mengandung beberapa unsur. Pertama, adanya suatu perbuatan, yaitu melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Kedua, perbuatan tersebut melanggar hukum, seperti melanggar undang-undang, hak orang lain, dan sebagainya. Ketiga, adanya kesalahan. Unsur ini dapat diminta pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur kesengajaan, unsur kelalaian, dan tidak ada alasan pemaaf. Keempat, adanya kerugian, di mana pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Serta kelima, adanya hubungan kausal atau keterkaitan antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian. Landasan konseptual yang kedua adalah tinjauan konsep tentang perbuatan melawan hukum di Belanda, di mana diatur dalam pasal 6162 ayat 1 KUH per Belanda atau disebut juga dengan Dutch Civil Code, yang pada intinya menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus memperbaiki seluruh kerusakan yang dialami atau diderita orang lain yang dirugikannya. Jadi, dalam hukum Belanda, perbuatan tersebut akan dianggap melawan hukum apabila memenuhi unsur melanggar hukum, menyebabkan adanya kerusakan, dan disebabkan oleh pelaku tertentu.
Selain itu, dalam pasal ini juga dijelaskan adanya 3 kasus yang kemudian dapat dikategorikan melawan hukum, yaitu pertama, pelanggaran atas hak seperti hak atas kebebasan dari privasi diri, kehormatan, dan lain-lain. Kedua, pelanggaran atas suatu kewajiban hukum yang ada seperti pelanggaran terhadap undang-undang, serta ketiga, pelanggaran terhadap aturan hukum yang bersifat tidak tertulis mengenai perilaku sosial yang kurang tepat. Analisis PMH 26 garing perdata titik G garing 2009 garing PN titik TPI di Indonesia dan kasus perusahaan Shell di Belanda dari perspektif PMH yang dilakukan di negara masing-masing. Putusan peradilan yang diajukan melalui gugatan perwakilan yang mana wakil kelas 1 dilakukan oleh Aswardi dan wakil kelas 2 dilakukan oleh Zaidin Dahlan. Bahwa dalam putusan tersebut, pada pokok sekitar pada Juli 2008, tergugat 2 melakukan pembangunan pelabuhan dengan melakukan penimbunan di pinggir pantai sehingga menjadi keruh. Akibatnya, nelayan di sekitar tidak bisa melakukan mencari ikan dan juga udang sebagai mata pencarian utamanya. Ini juga tanpa sosialisasi dan tidak pernah melakukan penggugatan, dan juga nelayan diminta untuk kesediaan atas izin ganggang atas penimbunan tanah tersebut. Kemudian dilanggar oleh tergugat 1, 2, 3 adalah pasal 34 Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga pasal 24 Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran atau Perusakan Laut. Kasus yang terjadi di Belanda, yaitu kasus dengan Friends of Earth versus Shell. Kasus yang terjadi di Belanda adalah kasus yang berkaitan dengan Friends of Earth yang menang melawan Shell, bahwa keberadaan dari lembaga Friends of Earth adalah organisasi yang memiliki ruang gerak pada pelestarian lingkungan yang ada di negara Belanda. Lembaga tersebut kemudian memiliki suatu kekuatan untuk melakukan proses penyelamatan lingkungan hidup yang kemudian ia melakukan pengajuan gugatan atas perbuatan tersebut, yaitu perusahaan minyak, yaitu Shell. Bahwa apabila dikaitkan dengan kasus tersebut dengan Dutch Civil Code yang terdapat dalam ketentuan pasal 6 162 ayat 1 KUH per Belanda, yaitu berisi melanggar hukum, menyebabkan adanya kerusakan, dan yang terakhir disebabkan oleh pelaku tertentu. Samaan aturan PMH antara pengaturan di Belanda dan juga di Indonesia adalah sama-sama berdasar pada ketentuan hukum yang sama, yaitu berdasarkan pada BW. Unsur yang kemudian terdapat di dalam peraturan tersebut pada hakikatnya yang sama. Sama-sama harus memiliki kajian perbuatan yang kemudian dianggap telah melukai hak subjektif dari orang lain, atau bahkan melanggar ketentuan peraturan diberlakukan, atau melanggar suatu kewajiban yang kemudian menjadi tugas tanggung jawab dirinya sendiri. Kemudian, apabila dikaitkan dengan kasus lingkungan hidup, maka dalam hal ini perlu menganalisis apakah lingkungan hidup tersebut kemudian merupakan bagian menjadi perbuatan yang melawan hukum ketika seseorang dan atau korporasi dan atau subjek hukum lainnya melakukan pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Pengaturan lingkungan hidup tidak dijelaskan secara rigid di dalam kasus KUH ataupun di dalam Dutch Civil Code, melainkan di dalam undang-undang lingkungan hidup masing-masing negara yang bersifat khusus. Pelaksanaan pengaturan dan PMH yang ada di Indonesia dan di Belanda memiliki pengaturan yang rigid dan sama-sama memiliki pengaturan perbuatan melawan hukum di dalam BW. Perbedaan-perbedaan yang ada di antara pengaturan PMH hanya didasarkan pada ketentuan minor, yang apabila ditelaah lebih lanjut hal tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang besar dan dapat dikatakan perbedaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari paper yang telah kami buat, yaitu perbuatan melawan hukum di negara Indonesia dengan negara Belanda mengenai lingkungan. Terkait ini, sebagaimana di dalam ketentuan perbuatan yang dianggap melawan hukum di Indonesia dengan Belanda adalah sama-sama didasarkan pada unsur kesalahan. Adanya perbuatan yang kemudian dilakukan dan menyebabkan kerugian bagi orang lain, serta adanya kerugian yang menjadi tanggung jawab dari perbuatan yang dianggap melawan hukum. Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 26 garing Perdata garing G garing 2009 garing PN garing TPI dijelaskan bahwa hakim menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Kemudian dalam hal ini, jika dilihat dalam kasus perusahaan Shell yang menyebabkan kerusakan iklim, dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Belanda bahwa perusahaan Shell telah melakukan pelanggaran hukum. Ada suatu pelanggaran yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam menjerat perbuatan yang dianggap melawan hukum. Tidak hanya itu saja, pelaksanaan ganti kerugian juga dilakukan oleh hakim di masing-masing pengadilan. Pertama, Hakim Pengadilan Indonesia menjatuhkan adanya ganti kerugian berupa material dan juga imaterial. Sedangkan yang kedua, Hakim Pengadilan Belanda memberikan ganti kerugian untuk kewajiban memperbaiki keadaan iklim menjadi tidak mendapatkan dampak dari karbon dioksida lagi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa perbuatan yang dapat dikatakan melawan hukum di Indonesia dengan Belanda memiliki persamaan dalam pengaturannya. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Indonesia yang pengaturannya mengenai KUH Perdata merupakan warisan dari Belanda. Selanjutnya, ada pun saran yang dapat kami berikan terkait paper yang telah kami buat. Yang pertama, Indonesia dan Belanda telah menerapkan konsep perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada hukum yang sama. Dan yang kedua,
Indonesia apabila memiliki suatu cita-cita dalam pembentukan hukum keperdataan yang akan menggantikan KUHP, maka dalam hal ini perlu meninjau dan memperhatikan pemberlakuan perbuatan yang dianggap melawan hukum di Belanda.